Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada channel Juara Zaman Now. Sobat Juara, kali ini kita akan membahas tentang materi getaran dan gelombang. Materi getaran dan gelombang merupakan materi kelas 8 semester 2. Poin-poin pembahasan kita pada video kali ini: pengertian getaran, getaran pada bandul, getaran pada pegas, besaran pada getaran, pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang, dan pembahasan terakhir kita akan membahas besaran pada gelombang. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Pembahasan kita yang pertama adalah pengertian getaran. Istilah getaran tentu Sobat Juara sudah sering dengar. Bumi yang bergetar menghasilkan gempa bumi. Atau yang paling dekat dengan kita, pita suara yang bergetar menghasilkan suara. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa getaran yang menghasilkan suatu peristiwa di sekitar kita. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik melewati titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangan adalah titik di mana posisi benda dalam keadaan diam. Sobat Juara bisa perhatikan pegas berikut. Titik B adalah titik kesetimbangan, titik di mana posisi pegas dalam keadaan diam. Saat pegas diberikan gaya, maka pegas melakukan getaran, yaitu gerakan bolak-balik melewati titik B yang merupakan titik kesetimbangannya. Dikarenakan gerakan bolak-baliknya terjadi secara teratur, maka getaran disebut juga dengan gerak periodik. Pembahasan kita selanjutnya getaran pada bandul. Pada pembahasan sebelumnya, yang dikatakan getaran itu adalah gerakan bolak-balik. Artinya apa? Gerakan dari suatu titik kembali ke titik tersebut lagi. Jika Sobat Juara perhatikan bandul pada layar, bandul melakukan satu kali getaran saat melewati lintasan dari P ke Q ke R dan kembali ke P. Agar lebih jelas, perhatikan cara menghitung banyak getaran pada bandul berikut. Saat bandul bergerak dari titik P dan kembali lagi ke titik P, berarti bandul melakukan satu getaran atau N-nya sama dengan 1. Begitu juga sebaliknya, jika bandul bergerak dari R dan kembali lagi ke titik R, maka bandul melakukan satu getaran. Sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya, bandul melakukan satu getaran saat bergerak dari suatu titik dan kembali ke titik tersebut. Ketika bandul bergerak dari titik P dan hanya ke titik R, berarti bandul melakukan setengah kali getaran atau N-nya sama dengan setengah. Begitu juga sebaliknya, bandul bergerak dari R ke P dan bandul melakukan seperempat getaran saat bandul bergerak dari titik P menuju titik Q, atau sebaliknya dari titik R menuju titik Q. Begitulah cara menghitung banyak getaran pada bandul. Setelah getaran pada bandul, kita masuk pembahasan getaran pada pegas. Pada dasarnya, getaran pada pegas sama saja dengan getaran pada bandul. Satu getaran adalah gerakan pegas dihitung dari suatu titik kembali lagi ke titik tersebut. Jika kita perhatikan pegas yang ada pada layar, satu getaran pada pegas saat pegas bergerak dari titik A kembali ke titik A, dan setengah getaran pada pegas saat pegas bergerak dari titik A ke titik C. Seterusnya, seperempat getaran pada pegas
saat pegas bergerak dari titik A ke titik B. Selanjutnya pembahasan tentang besaran pada getaran. Yang pertama, amplitudo getaran, simbolnya A. Besaran yang kedua, periode getaran, simbolnya T. Besaran yang ketiga, yaitu frekuensi getaran, simbolnya F. Dan kali ini kita juga akan membahas apa sih hubungan antara periode getaran dan frekuensi getaran. Yang pertama adalah amplitudo getaran. Amplitudo getaran adalah simpangan terjauh benda yang bergetar dari titik kesetimbangannya. Perhatikan bandul di samping. Titik P merupakan titik terjauh yang ditempuh oleh bandul dari titik Q yang merupakan titik kesetimbangan bandul. Sehingga bisa kita katakan amplitudo bandul di samping merupakan jarak dari titik Q ke titik P atau panjang seperempat getaran. Besaran pada getaran yang kedua adalah periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Perhatikan bandul di samping. Periode getaran adalah waktu yang diperlukan dari titik R ke titik Q ke titik P dan kembali lagi ke titik R. Secara matematis, periode getaran dapat dirumuskan dengan T besar sama dengan T kecil per N. Dengan T besar adalah periode getaran, satuannya sekon. T kecil adalah waktu bandul bergetar, satuannya juga sekon. Dan N adalah banyak getaran. Besaran yang ketiga, frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah banyak getaran benda dalam waktu 1 sekon. Secara matematis, frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Dengan N, seperti yang kita bahas sebelumnya, adalah banyak getaran, dan T kecil adalah waktu benda bergetar. Selanjutnya, yang keempat, kita juga akan membahas hubungan antara periode dan frekuensi. Jika kita perhatikan, periode sama dengan T per N, sementara frekuensi sama dengan N per T. Perhatikan baik-baik sobat juara. Rumus periode dan frekuensi terbalik, sehingga kita dapat simpulkan hubungan antara periode dan frekuensi adalah berbanding terbalik dengan persamaan T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Mari kita bahas soal tentang getaran berikut. Perhatikan gambar bandul berikut. Jika dari A ke C ditempuh dalam waktu 0,2 sekon, maka besar periode getaran bandul adalah? Mari kita jawab. Lintasan bandul dari A ke C berarti bandul melakukan getaran atau N sama dengan setengah kali, sama dengan 0,5. Waktu bergetar T sama dengan 0,2 sekon, berarti periode sama dengan T per N. Periode sama dengan 0,2 per 0,5. Periode sama dengan 0,4 sekon. Baik sobat, selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang. Namun, gelombang akan kita bahas pada video berikutnya, yaitu pada pembahasan video getaran dan gelombang bagian kedua. Jika ada masukan dan saran terkait video pembelajaran ini, atau ada pertanyaan seputar soal-soal IPA dan matematika, atau usulan materi IPA dan matematika yang mau diangkatkan dalam bentuk video pembelajaran, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai di sini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran
getaran dan gelombang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJN, Juara Zaman Now.